33 tahun bukanlah waktu yang lama untuk menjadi maju. 33 tahun bukan pula waktu yang singkat untuk mencari jati diri. Tapi 33 tahun SMA Negeri 1 Cikesal telah memberikan yang terbaik. Terima kasih SMA Negeri 1 Cikesal, kami bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Kurniawati, kelompok 5, dan dua rekan saya, Siti Masito dan Maman Sutarli dari kelas 11 IPS 1 akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Ingin tahu kelanjutannya? Mari kita simak vlog berikut ini. Kalian tahu nggak poin-poin penting apa saja yang akan dibahas dalam penjelasan kali ini? Yang pertama, makna hubungan internasional. Yang kedua, pentingnya hubungan internasional. Dan yang ketiga, politik luar negeri Indonesia. Baiklah, langsung saja kita simak. Hai, perkenalkan nama saya Maman Sutarli. Saya akan menjelaskan poin pertama tentang makna hubungan internasional. Hubungan internasional merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan antar negara, termasuk peran dari sejumlah negara, organisasi non-pemerintah, organisasi pemerintah, organisasi non-pemerintah internasional, dan perusahaan multinasional. Hubungan internasional merupakan suatu bidang kebijakan publik dan akademik serta memiliki sifat yang positif serta normatif. Halo, saya Siti Masito. Saya dari kelompok 5, kelas 11 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang poin kedua, yaitu pentingnya hubungan internasional. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia memiliki 2 poin penting, yaitu yang pertama, terdiri atas faktor pendorong adanya hubungan internasional dan manfaat hubungan internasional. Faktor pendorong adanya hubungan internasional dibagi menjadi 2 macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah faktor internal. Faktor internal merupakan suatu faktor adanya kekhawatiran mengenai terancamnya suatu kelangsungan hidup, baik yang dilakukan dengan suatu kudeta atau intervensi dari negara lain. Selain itu, juga dikarenakan sumber daya alam yang tidak merata di setiap negara, adanya kebutuhan nasional yang tidak dapat diusahakan sendiri, baik di bidang politik, ekonomi, teknologi, dan lain sebagainya. Keinginan untuk mewujudkan cita-cita dan kepentingan nasional, terutama dalam bidang politik luar negeri, di dalam menjalankan hubungan internasional dan keadaan serta letak geografis dari negara yang berbeda-beda. Dan faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu suatu ketentuan dari alam yang tidak bisa dipungkiri. Jika dalam suatu negara tidak mampu berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dan berbagai kerjasama dari negara lain. Itulah poin kedua tentang pentingnya hubungan internasional. Terima kasih. Menjelaskan poin ketiga, politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Politik luar negeri adalah kebijakan dari suatu negara yang bertujuan untuk mengatur hubungan dengan negara lain dalam lingkup dunia internasional.
politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas memiliki arti Indonesia tidak memihak pada salah satu blok kekuatan yang ada di dunia. Adapun aktif memiliki arti Indonesia berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia dan berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan di kancah internasional. Didasarkan pada politik bebas aktif, Indonesia berhak menentukan sikap, langkah, dan tujuan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, sehingga negara Indonesia tidak dapat dipengaruhi oleh politik luar negeri dari negara lain. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 mengenai hubungan luar negeri, menjelaskan jika politik luar negeri dapat diartikan sebagai suatu kebijakan, sikap, langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil untuk melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi permasalahan internasional guna mencapai tujuan nasional. Baiklah, 4 poin penting dalam politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Yang pertama landasan, yang kedua tujuan, yang ketiga fungsi, dan yang keempat perwujudan. Yang pertama, landasan politik luar negeri Indonesia bebas aktif dibagi menjadi 2, yaitu landasan ideal dan landasan konstitusional. Landasan ideal berarti Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri harus sesuai dengan ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila. Sedangkan landasan konstitusional adalah landasan konstitusi negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tercantum dalam alinea pertama atau batang tubuh atau isi dari Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Yang kedua tercantum dalam alinea keempat yang berbunyi dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang ketiga, dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 pasal 11 yang berbunyi, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Dan yang keempat adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 13 ayat 1 berbunyi, Presiden mengangkat duta dan konsul. Ayat 2 berbunyi, dalam mengangkat duta dan konsul, Presiden harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan ayat ketiga berbunyi, Presiden menempatkan duta dari negara lain harus memperhatikan pertimbangan dari DPR. Baiklah, yang kedua tujuan. Tujuan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan seluruh negara. Memperoleh berbagai barang yang diperlukan yang berasal dari luar negeri dengan tujuan menciptakan kemakmuran rakyat. Meningkatkan perdamaian di kancah internasional, meningkatkan tali persaudaraan dengan semua bangsa dan negara di dunia. Baiklah, yang ketiga, fungsi politik luar negeri Indonesia. Pada hakikatnya, fungsi politik luar negeri Indonesia sesuai dengan kepentingan nasional. Jika dicermati, ada pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam melaksanakan pemerintahannya, Indonesia diamanatkan untuk menjalankan 4 fungsi, yaitu fungsi hankam, fungsi ekonomi, fungsi sosial budaya, dan fungsi politik. Yang terakhir, perwujudan politik luar negeri Indonesia. 7 poin dalam perwujudan politik luar negeri Indonesia. Yang pertama,
Indonesia menjadi anggota PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Indonesia pernah keluar, akan tetapi pada tanggal 7 Januari 1965 yang disebabkan masuknya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia masuk kembali menjadi anggota tetap PBB yang ke-60. Yang kedua, Indonesia memprakarsai berdirinya KAA atau Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Dalam konferensi ini muncullah suatu semangat dan solidaritas negara-negara di kawasan Asia Afrika, dan dalam konferensi ini melahirkan Dasar-Sila Bandung. Yang ketiga, Indonesia terlibat langsung dalam misi perdamaian dunia dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang sedang mengalami konflik seperti negara Vietnam, Kongo, Bosnia, dan negara lainnya. Indonesia juga merupakan salah satu pendiri ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, yaitu organisasi yang ada di kawasan Asia Tenggara dengan kantor Sekretariat Jenderal ASEAN di Jakarta. Yang keempat, Indonesia adalah salah satu negara pendiri Gerakan Non-Blok atau GNB pada tahun 1961. Kemudian pada tahun 1992 dalam konferensi negara-negara non-blok yang diselenggarakan di Jakarta. Dalam hal ini, Indonesia secara langsung telah meredakan perang dingin antara blok barat dan blok timur. Yang kelima, Indonesia telah menjalin hubungan diplomatik, dan sampai saat ini Indonesia telah menjalin hubungan diplomatik bilateral dengan 162 negara. Yang keenam, Indonesia juga aktif dalam organisasi olahraga seperti SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan organisasi lainnya. Dan yang terakhir, Indonesia aktif dalam negara-negara pengekspor minyak atau OPEC, Organisasi Asia Pasifik atau APEC, dan Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Itulah penjelasan poin ketiga tentang politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Terima kasih. Oke guys, itulah penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.